Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Tetap bersama saya Abu, Jame, dan Sony. Oke. Semakin seru, semakin dalam, semakin bangun, semakin banyak semakin pokoknya. Nggak tahu kenapa ngomongin hukum-hukum ini tuh gemes greget gitu. Gitu. Jadi ya baru tahu sekarang sih gitu. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat yang menyaksikan dan mengikuti semua hukum dan disarankan untuk nonton part by part gitu ya, karena begitu nanti kita ngerti part by part akan menjadi satu puzzle yang salah satu dan lainnya akan saling melengkapi gitu. Dan kita akan melengkapi puzzle hukum semesta kita, hukum Taurat kita di yang ke-15, yaitu hukum relativitas. Nah, relatif itu seperti apa sih dan bagaimana kita nyelam bareng-bareng? Mas Sony, silakan. Iya, terima kasih Bang Dame, Kang Abu. Jadi ini kita bahas ke-15 ini tentang hukum relativitas ya. Sebenarnya banyak ilmuwan yang sudah membahas ini, termasuk Albert Einstein ya, kalau kita tahu ya. Itu dia mengeluarkan teori relativitas di mana dia mengatakan bahwa waktu itu relatif, semua itu relatif. Karena alam semesta ini tidak diciptakan dengan bentuk yang jaraknya sama, tapi bending atau melengkung gitu ya. Lalu kemudian kalau kita berada di satu moda transportasi yang punya kecepatan yang sangat tinggi, waktu itu berjalan lebih lama dibandingkan, lebih lama dibandingkan kalau kita di bumi misalnya. Jadi itu teori relativitas sudah banyak dibahas dan itu menjadi induk dari berbagai macam teori fisika lainnya gitu ya, termasuk bom atom segala macam nanti dibangun berdasarkan teori ini. Ya, teori relativitas itu ditemukan oleh Albert Einstein, tapi bukan dia yang bikin kan. Gitu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang membuat semua ini jadi mempunyai teori relativitas, hubungan dengan teori relativitas. Kenapa? Karena di dalam alam semesta ini kita tuh terikat oleh 3 dimensi kan, namanya ruang, waktu, dan tempat ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi jarak aja misalnya, semua tuh relatif kan, jauh dekat ya. Boleh dibilang misalnya bagi semut ya, jalan dari sini ke Surabaya tuh jauh banget ya. Iya, itu kayaknya kayak kita ke luar planet. Iya, kayak kita ke luar galaksi kali gitu ya. Tapi bagi manusia, apalagi sekarang ada pesawat ya, itu cuma perjalanan sebentar aja gitu kan. Jadi semua tuh relatif gitu. Lalu kemudian bagi besar kecil juga relatif tadi ya. Bagi seekor semut kita tuh gede banget, tapi bagi kita matahari misal gede banget, tapi matahari dibandingkan semesta ini itu sih kecil banget gitu. Iya kan? Misalnya sebagai contoh atom itu kecil kan, tapi kalau kita lihat di dalamnya atom, yang ruang kosong dibandingkan yang terisi itu jauh lebih, mungkin 99% tuh kosong gitu. Betul. Yang terisi itu hanya sedikit sekali gitu. Jadi kalau kita bicara bahwa benda padat itu padat, sebenarnya kosong gitu. Ada spiritual yang bilang kalau alam semesta ini dipencet jadi satu yang padat tanpa kekosongan, itu cuman sebutir kacang hijau katanya gitu. Iya kan? Jadi artinya semua ini kalau dipadatin sebenarnya banyak ruang kosongnya gitu. Yang disebut kosong itu katanya kecerdasan semesta yang tanpa batas dan sebagainya. Jadi semua serba relatif gitu ya. Nah, ruang juga begitu, semua tuh relatif gitu ya. Jadi kita nggak bisa melihat sesuatu itu dengan ukuran kita gitu. Karena kalau di ukuran kita pasti itu akan berbeda dengan yang sebenar-benarnya gitu. Kita merasa bahwa wah dosa saya kecil, tapi kalau dilihat secara kacamata spiritual, dosa kita nih lebih gede dari bumi ini misalnya. Karena bumi ini sebenarnya kalau dilihat dari alam semesta ya kecil sekali banget, gitu. Benar. Tapi kita ngelihat wah gede gitu. Artinya semua tuh relatif. Nah, yang kita perlu tahu bahwa dari kerelativitasan ini kita itu akan dibawa ke sesuatu yang
absolut gitu loh. Dari kemarin juga dibahas, yang udah nggak relatif lagi gitu. Jadi kalau dibilang misalnya kembali ke Tuhan itu jaraknya jauh apa deket sih? Ya saya bisa bilang itu deket tapi jauh. Itu jauh tapi deket gitu. Itu relatif. Relatif ya, gitu. Makanya Iya. relatif. Gitu. Iya. Karena dibilang bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher. Tapi kenapa ketika Nabi Muhammad Mi'raj Jauh banget. disebut Sidratul Muntaha? Muntaha tuh jauh banget gitu. Ya, ya, Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa tuh artinya jauh sekali. ya. Ke tempat Al-Aqsa. yang jauh begitu ya. Al-Aqsa tuh artinya jauh gitu. Iya, Tuhan itu dekat. Tapi kok jauh ya gitu. Harus melewati berbagai macam katanya langit gitu kan untuk kembali kepadanya gitu kan. Jadi itu kan relatif jadinya. Gitu kan. Nah, di dalam hukum relativitas ini kita perlu menyadari bahwa oke, bagaimana mensikapi itu semua gitu. Bagaimana misalnya kita oke, Tuhan itu dekat tapi jauh, jauh tapi dekat. Lalu apa yang bisa bikin dekat gitu? Kenapa bisa jauh? Apakah itu jarak misalnya? Atau misalnya kalau di Sidrat al-Muntaha misalnya. Sidrah itu kan kesadaran. Jadi ternyata kesadaran yang terjauh, tertinggi gitu. Yang bisa membuat yang tadinya jauh itu jadi dekat. Oke. Misalnya gitu. Saya bisa aja dekat dengan Bang Damai begini. Iya, iya. Tapi hati saya jauh gitu. Bisa, benar. Benar. Relatif kan? Benar. Tapi saya bisa misalnya nih Bang Damai ya. Saya dengan orang tua saya gitu. Jauh nih. Tapi hati saya rasanya dekat gitu. Jadi jauh dekat itu gimana sih gitu. Relatif kan. Itu kesadaran jarak, kesadaran waktu ya. Saya bisa di satu tempat yang bosan menunggu. Setengah jam itu rasanya udah lama banget. Saya ngerasain lari di treadmill itu. Oh iya, iya, iya. Setengah jam itu rasanya kok nggak nyampe-nyampe. Benar. Tapi coba saya liburan kemana gitu kan. Mau soal liburan ngobrol gini Ngobrol aja nih. begini, wah tahu-tahu udah sore, tahu-tahu udah malam. Iya. Relatif kan. Benar. When we are happy, waktu tuh jadi cepet gitu. Iya, Kalau kita sedih, waktu tuh jadi lama sekali. Jadi relatif gitu. Yang suka ngomongin nggak kerasa waktu ya. Nggak kerasa ya. Time flies. Nah, ruang juga gitu. Jadi kan tadi jarak, ruang, tempat ya. Jadi manusia itu bisa punya badan segini. Tapi ketika hatinya itu diluaskan, itu bisa seluas alam semesta loh gitu. Nggak segini. Tapi bisa tiada batas gitu. Jadi dia itu kesadaran akan ruangnya segitu, tapi hatinya itu bisa dilepas, bisa meluas sebesar alam semesta ini gitu. Jadi relatif kan? Hati manusia yang kecil di bumi itu bisa seluas alam semesta, gimana jelasinnya gitu. Itu so relatif gitu. Dan bisa dipakai Tuhan untuk memancarkan kasih sayangnya melalui hati yang terbuka luas itu untuk seluruh keberadaan di alam semesta ini. Padahal kecil, manusia itu kecil gitu. Ya, itu juga relatif. Misalnya gini, kalau saya sedih, atau misalnya saya dendam, ketika saya masih pakai tubuh ini, kesedihan dan kedendaman saya itu masih dibatasi oleh dimensi ruang fisik dari tubuh ini gitu. Tetapi kalau saya meninggal, saya sudah meninggalkan jasad ini, dan kemarin kita udah bahas mengenai hukum daur ulang, kesedihan dan dendam saya itu ditaruh di ruang yang tidak terbatas. Jadi yang namanya dendam itu, yang tadinya satu, bisa jadi triliunan kali gitu. Makanya orang mati membawa dendam itu bahaya gitu. Iya. Dia ada di dalam neraka gitu. Karena satu, dia nggak punya kesadaran luas ruang, dia nggak punya kesadaran tempat, dan juga waktu. Nggak ada, wah udah berapa jam nih dendam gitu. Iya. Kalau udah mati gitu. Iya. Tanpa batas. Ya bisa 1000 tahun itu nggak berasa gitu. Jadi lama sekali, atau nggak kerasa waktunya gitu. Nah itu bahayanya begitu. Oh, itu mungkin yang kata Quran kalau ngomong 1000 tahun menurut perhitunganmu tuh gitu ya? Iya. Malaikat turun naik 50.000 tahun Iya. misalnya. Quantum fisik kan udah bilang bahwa
Loh kan yang kita sebut tahun itu kan dari dasar matahari matahari aja gitu. Ketika keluar dari sistem solar sistem matahari ini, Relatif. gimana waktu ngitungnya? Coba setahun tuh berapa? Ya kan? Kan nggak ada hitungan waktunya di surat 10 ayat 5 misalnya. Kan relatif waktu itu jadinya. Coba kita ditaruh di sesuatu space time yang quiet, nggak ada apa-apa. Gimana cara gitu waktunya itu? Ya sama aja, kita meninggal, arwah kita kemana, ada di alam yang begitu, kita udah nggak ada hitungan waktu lagi gitu. Waktu itu kan jam itu berdasarkan matahari misalnya. Betul. Everything is so relative gitu. Nah jadi kalau mungkin pengantarnya gitu ya, nanti kita bahas caranya gitu ya. Oke. Nanti kita Aplikasinya. dive in. Thank you Mas Sony. Ini pengantarnya aja udah dalam banget sih. Langsung kunang-kunang. Bang namanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Mas Sony sering men-trigger saya, Kang Abu juga. Sehingga dalam dialektika ini sering terbuka ilmu gitu. Pernah didengar tapi jadi lebih tajam gitu. Saya mau menyoroti ini Kang Abu ya. Ketika kita bicara relativitas atau hukum relatif, itu pasti ada membandingkan. Ya. Itu kunci itu kan. Jadi ini lebih besar ya dari apa? Ini lebih tinggi dari apa? Ini lebih jauh dari apa? Jadi ketika bicara relatif itu pasti ada membandingkan. Dan ini terjadi pada ciptaan. Namanya juga hukum. Hukum ini kan berlaku dalam ciptaan, bukan pada sang pencipta. Di absolut gitu. Jauh dekat tidak berlaku pada Tuhan. Itu berlaku pada manusia. Aduh kok gua jauh banget dari Tuhan ya. Ya dibandingkan siapa? Nah, tapi membanding-bandingkan ini akan terjadi pada ciptaan karena banyak ragam, banyak warna, banyak ekspresi gitu kira-kira. Nah itu yang pertama. Jadi apakah ini satu keburukan atau tidak? Bisa jadi buruk ketika ini membuat kita ciut. Tapi bisa jadi baik, membuat kita jadi, saya kadang gini, kalau membandingkan ini membuat buruk, relativitas ini jadi membandingkan kan. Salah satu solusinya adalah masing-masing ciptaan berbeda. Masing-masing ciptaan itu unik. Masing-masing ciptaan itu otentik. Seperti sidik jari saya sama Kang Abu, anak kembar aja berbeda gitu. Jadi salah satu solusi dari keadaan atau keniscayaan membandingkan dalam hidup kita, ya sebagai turunan dari relativitas, ya masing-masing ciptaan unik, itu kan relatif. Kata siapa dulu, dari mana dulu ngelihatnya, gitu kok. Jadi kedua, ini saya mau ajak kebenaran hukum relativitas ini Kang Abu, dari kalau Mas Sony kan tadi ruang, waktu dan tempat. Itu banyak banget uraiannya tadi. Bahkan kalau saya bilang ruang kan, ruang fisik sama ruang non fisik gitu, orang sudah mati. Itu jauh apa dekat? Relatif. Bisa dekat, bisa jauh, tergantung. Betul. Kalau jauh karena kamu tidak nyampe. Kalau dekat apa? Nah itu ada tadi kunci dari Mas Sony. Pakai hati. Bisa saja saya secara fisik dekat, secara tempat, tapi kita rasanya jauh gitu. Jadi hati ini kadang-kadang menjadi portal segalanya gitu loh. Jadi kunci dari penyelesaian segalanya gitu. Jadi, dalam diskusi sehari-hari teman-teman, ada orang mengatakan kebenaran itu relatif, tergantung siapa yang ngomong, tergantung kepentingannya apa, apalagi di politik, apalagi di sosmed gitu. Teman bahkan ada yang absolut katanya, wah ini maha benar dengan pendapat netizen kan. Jadi yang absolut tuh netizen ya. Nah, netizen tuh udahlah. Dan netizen itu siapa, itu sebuah ide juga kan gitu. Itu kumpulan individu-individu yang nggak jelas identitasnya siapa gitu. Nah, ini ada bahayanya Mas Sony ketika orang menganggap
kebenaran relatif. Ya, betul, karena ada hukum relativitas. Tapi kalau relatif, saya berpegang pada yang mana? Oh, itu kan bikin gampang tuh. Kalau saya bilang, ya ini ciptaan ini relatif. Iya. Ya kamu ngerti aja. Sudut pandang sana begini, ya pahami aja. Ini jadi ada empati, ada understanding. Sudut pandang orang itu begitu. Suku aja bisa sudut pandangnya beda. Sudut pandang Jawa, Batak, Sunda, Karo gitu kan, Papua gitu, Makassar gitu. Tapi mana sudut pandang ataupun yang bisa kita jadikan rujukan? Itu nanti balik lagi kan kepada di absolut gitu. Jadi tidak usah khawatir bagi kita ketika ini kok ustadz ulama kok berbeda pendapat. Ya memang ada hukum relativitas, tidak apa-apa. Nggak usah mutlakan, biasa aja. Benar. Karena itu manifestasi dari hukum relativitas. Ilmuwan aja bilang begitu, relativitas Einstein. Justru gunakan hukum relativitas itu untuk saling menghargai pendapat masing-masing. Di dalam relativitas itu ada absolut di situ menyamar, tapi sepotong gitu, tidak utuh. Kang Abu ada kebenaran dari Kang Abu, tapi tidak utuh. Ada kebenaran dari saya, tidak utuh. Mas Soni juga tidak utuh. Ya sudah, kan ini terjadi nih. Kok Mas Soni bisa ngelihat dari situ sih? Saya nggak kepikiran tuh. Kok Kang Abu begitu sih? Saya nggak kepikiran. Itu manifestasi hukum relativitas dalam menilai sesuatu. Ya kan? Jadi justru itu jadi keasikan. Turunan dari relativitas ini dalam values. Kalau tadi kan tempat, waktu, ruang. Values begitu juga. Iya, nilai-nilai. Bukan cuman 3 itu. Iya, gitu. Jadi semua. Iya. Itu justru bikin kita fleksibel gitu, saling menghargai. Dan juga tidak pakai urat lehernya. Oh, pokoknya begini. Nah, itu kan banyak tuh. Grup kita yang benar tuh. Kalau sholat, wah cuci dulu kakinya gitu. Jadi Gini berantem. itu jadi ini justru bikin kita agak menarinya asik nih satu sisi. Boleh aku masuk? Silakan. Jadi hukum relativitas itu juga artinya segala sesuatu itu tergantung intentionnya. Nah itu. Ya, jadi sebagai contoh hukum tabur tuai, ada orang membunuh orang lain karena dia berencana untuk membunuh itu, dibandingkan sama-sama membunuh tapi dalam kondisi membela diri. Nah, praktiknya sama-sama membunuh. Iya. Di 5 ayat 32 dibilang barang siapa yang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar. Tanpa alasan yang benar loh, ada kata-kata seperti membunuh seluruh manusia. Artinya kalau dia intentionnya nggak benar, dia seperti membunuh seluruh kemanusiaan itu sendiri. Tapi kalau dia terdesak Bela atau diri dalam peperangan dan sebagainya, ya itu relatif gitu loh. Nggak bisa misalnya satu ayat Quran dibilang perangilah atau bunuhlah, dalam konteks dia membela diri, dan semua peperangan Nabi Muhammad kan defensif nih ceritanya. Membela diri bukan menyerang gitu. Itu diletakkan dalam konteks damai-damai aja gitu. Nggak bisa gitu loh. Quran juga begitu gitu loh. Jadi atau misalnya dia mencuri makanan tapi karena benar-benar kelaparan gitu. Ya, artinya sebenarnya yang salah bukan dia, seluruh sistem itu salah gitu loh. Kenapa ada yang orang lapar gitu ya? hanya relatif dalam Relatif. penilaian itu. Iya, itu nggak jadi dihitung karma buruk gitu dalam perhitungan karmanya gitu loh. Beda gitu loh. Jadi relatif gitu. Karena ada hukum relativitas. Iya. Jadi misalnya dan sebagainya ya. Misalnya orang berbuat baik dari sisi berbuat baik, tapi karena tadi sombong, sama-sama berbuat baik, tapi satunya benar-benar ikhlas, ya relatif. Dan ini semesta ini punya, Allah ini punya perhitungan yang sangat complicated gitu. Sampai tahu ke niat seseorang gitu. Misalnya saya punya uang 1 miliar misalnya nih, jangan 1 miliar deh, kenapa nggak 1 triliun aja gitu. Saya punya uang 1 triliun gitu ya, lalu saya ngasih sedekah ke orang 10 juta gitu misalnya.
dibanding orang yang punya 100 juta ngasih sedekah 10 juta sama soal 10 juta, tapi kan beda gitu, relatif gitu. Dan niatnya apalagi dan sebagainya gitu loh. Jadi artinya semua itu relatif. Misalnya nggak boleh makan sesuatu yang haram, tapi kan di suratnya disebut jika tidak terpaksa gitu. Kalau nggak ada makanan lain Gimana? ya itu jadi boleh kan gitu. Artinya semua tuh relatif. Sebetulnya hukum itu dalam hal itu jadi relatif. Tapi hukum relatif itu juga hukum. Ya, gitu. itu betul. Nggak, menarik gini ya Bang Mas Soni, Bang Dame, setelah ini 15 setiap hukum ngerasanya kayak ngebuat kita jadi lebih wise ya. Iya nggak sih? Iya, betul. Relatif. Jadi nggak judgement ya. Iya. Sekarang orang ngelihat begini, relatif. Nggak bisa langsung gimana. Bang Dame tadi kan ngomong nih, ini ada ngambil beda cerita sama orang yang benci Bang Dame, boro-boro pengen ngambil ini sepotong, enggak salah gitu aja kan. Iya. Memungkinkan gitu. Nah, jadi ya mungkin entah gimana nih, mungkin kita bisa diskusiin bahwa emang semua hukum ini tuh ngajarin kita ke bijak gitu, dalam konteks wise gitu. Bijak. Ada ngaruhnya nggak sih? Ya, bijaksana itu adalah sifat Tuhan. Dan ujung-ujungnya dualitas itu menjadi singularitas ketika ujung-ujungnya value-nya adalah wise, wisdom. Oke. Atau bahasa Jawanya wicaksono nama saya. Iya. Oke. Tapi relatif. Tapi relatif. Kan yang ngomong gue. Relatif. Ngomong orang lain juga. Relatif. Oke. Situasi, kondisi juga membuat kita semua tuh relatif. Makanya di surat 1784 dia bilang, setiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Allah Maha mengetahui mana yang benar. Jadi Allah yang bisa tahu absolutnya gitu loh. Benar-benar. Kita nggak bisa relatif kok. Jadi kalau mau sedikit dikasih highlights gitu ya, bahwa kita tuh let's say dalam Islam, kita selalu menganggap bahwa kita memeluk Islam gitu ya. Jadi kalau nggak dengerin relativitas, nggak ada yang memeluk Islam sih. Semua memeluk tafsir Islam. Betul nggak? Yang dia tahu tafsirnya menurut dia. Yang dia tahu tafsirnya menurut dia. Gitu. Akhirnya yang terjadi sekarang karena kekurangan pahaman tentang relativitas, tafsirku lebih baik dari tafsir dia. Padahal dua-duanya belum tentu Islam yang dalam tanda petik absolut tadi gitu kira-kira. Nah jadi kalau saya ngambil pelajaran dari diskusi Bang Dame sama Mas Soni, terima kasih banyak, ini insight-nya penuh banget. Saya lihat antara kepahaman dan hubungan gitu. Ternyata kita bisa memahami sesuatu kalau mulai dihubungkan dengan sesuatu. Nggak bisa berdiri sendiri mengatakan ini baik atau buruk gitu misalnya. Wah, hubungannya kemana gitu intinya. Jadi misalnya Ukurannya apa? Jahat, tar dulu. Singa makan rusa, jahat ya singa. Yang nggak bisa emang makanannya begitu gitu misalkan gitu. Nah, jadi ini benar-benar kenapa tadi come up dengan wise gitu ya. Lagi-lagi buat saya nggak tahu kenapa ya, kemarin kita bicara dalam beberapa hukum ini kebersyukuran gitu, bahwa relatif ini bisa kita pakai ketika kita merasakan sesuatu, ketika kita bad mood, sedih, depresi, jangan-jangan emang ngebandingin sama yang lebih top gitu, lebih kaya gitu, lebih wah gitu, dan kita jadi minder sendiri gitu. Dan concernnya kalau kita berbicara relativitas, jadi lebih ngerti gini Mas Soni, Bang Dame, dulu guru agamaku tuh pernah ngomong gini, kamu lihat yang miskin deh, maka kamu akan bersyukur. Tapi paradoks sih. Begitu, kamu tuh harusnya bersyukur lihat tetangga gini, itu ngehina juga sih sebenarnya. Tapi kalau ngomongin relativitas, iya ya. Begitu kita menghubungkan kepada yang di bawah kita, tingkat kebersyukuran terhadap hidup ini akan lebih dirasakan. Dan ya balik lagi, concernnya bahwa ya kita bisa lebih mengerti segala sesuatu. There is no absolute, tapi konteksnya adalah relativitas gitu. Gimana Mas Soni, Bang Dame? Betul. Saya mau ada catatan ini, Kang Abu. Waktu Kang Abu bilang, sejak kita diskusi mengenai hukum-hukum ini, udah yang ke-15, makin wise gitu kan. Iya, saya balik kalimatnya. Kebijaksanaan ini justru karena paham ini kan gitu. Iya. Karena paham inilah jadi wise. Jadi bukan wise tanpa wise karena dia dituakan. Bukan. Betul. Ini enggak ada urusan sama tua muda. Begitu dia bisa menyaksikan hukum-hukum semesta ini, itu yang dibilang Mas Soni kemarin, pewaris surga. Karena kita seperti kasih warisan oleh Tuhan
kamu bisa loh melihat bagaimana sistemku bekerja gitu. Ya otomatis wise. Saat kita di bawah begini, saat kita di kekuasaan begini gitu. Jadi makanya sahabat-sahabat yang ini perlu ditonton berulang-ulang. Kita juga suka nonton ulang. Benar. Karena satu hukum saja, misalnya kayak hukum relativitas ini, kita coba lihat dalam praktek sehari-hari. Kan kita selalu berusaha begitu kan. Setiap ada hukum, ini gimana nih bentuk praktikalnya kan. Betul. Gitu. Tadi saya sampaikan kan di bagian itu membandingkan, selalu membandingkan dengan yang lain, itu karena keniscayaan dari hukum relativitas ini. Jadi gitu Kang, karena kita menghayati, mengkontemplasi hukum ini, ya otomatis jadi wise gitu kayak semut tadi. Dia nggak perlu, datangin gue dong, enggak. Justru dengan tahu menghayati hukum alam ini, otomatis jadi bijak. Betul. Dan harus berkelindan, harus utuh gitu. Iya. Nggak bisa sepotong-sepotong. Benar. Betul. Benar. Tadi yang Bang Damai bilang orang yang mewarisi surga di surat 7 ayat 43, itulah surga yang kami wariskan kepadamu. Bukan dimasuk surga loh, diwariskan surga itu gitu loh. Beda itu levelnya kan. Yaitu di surat 35 ayat 32 adalah orang-orang yang diwarisi kitab. Diwarisi kitab tuh artinya apa? Ya dia punya kewajiban untuk ngajarin kitab ke orang-orang lain gitu. Supaya paling enggak menghuni surga lah kira-kira gitu. Saya punya satu tambahan sedikit ya Bang Damai, Kang Abu ya. Kalau kita udah tahu hukum relativitas gini, maka kita tahu bahwa ruang, waktu, dan tempat ya. Dari sisi ruang, berarti ada ruang yang terbatas, ada ruang yang tidak terbatas. Betul nggak? Iya. Berarti dari sisi ruang, waktu itu ada yang terbatas, yang hanya dilihat dari matahari, misalnya sistem matahari, ada yang tidak terbatas, betul nggak? Dari sisi ruang, waktu, dan tempat itu ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Gitu. Pertanyaannya adalah, kebahagiaan itu mau kita taruh di ruang yang mana? Nah, kedamaian mau ditaruh di ruang yang mana? Ketenangan mau ditaruh di ruang yang mana? Yang terbatas atau tidak terbatas? Nah, kalau kita udah sadar ini, kita tuh punya kayak cloud yang nggak ada batasan memorinya gitu. Unlimited. Taruh aja kebahagiaan, ketenangan, kedamaian itu kita niatkan untuk ini akan aku taruh di ruang yang tidak terbatas gitu. Kasih sayang, taruhlah itu di ruang yang tidak terbatas gitu. Yang udah nggak kenal relativitas lagi gitu, kira-kira begitu. Jangan di ruang yang terbatas gitu kira-kira. Cuman segini doang nih, gitu. Nah, mengenai jarak tadi kan ruang ya. Sorry, ini tujuannya supaya kita bisa mengakses kapanpun. Betul. Tak terbatas. Betul. Jadi ibarat wifi data kita nggak habis-habis gitu kan. Iya. Taruh aja di situ. Jadi ke gitu masukin gitu. Kalau lagi meditasi tuh ya, aku ada rasa secercah rasa bahagia ini, secercah ya, yang aku dapat waktu lagi meditasi. Aku niatkan untuk aku taruh di ruang nggak terbatas tuh langsung wah gitu expanding terus menerus gitu. Dan itu bisa diakses kapanpun ya, biar ngalir dia, biar turun ya. Keren kan kalau kayak gitu. Lalu masalah jarak, ruang, waktu. Nah, ruang, waktu ya, waktu nih sekarang. Waktu tuh juga gitu. Waktu tuh ada yang nggak terbatas loh gitu. Jadi kalau saya mau bahagianya sampai kapan sih gitu? Dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Kalau kita bisa ditaruh di ruang nggak terbatas, maka bahagia juga bisa ditaruh di waktu yang nggak terbatas nggak gitu? Jangan, hari ini gue bete lagi nih gitu loh. Gue tenang tapi cuman sejam doang, habis itu udah gitu. Nah, gimana cara ini ditaruh di ruang yang nggak terbatas gitu? Berarti kan kita tadi udah belajar bahwa hubungan dengan Tuhan itu bukan masalah jarak tapi hubungan ya. Karena Tuhan kan ada di mana-mana, tapi hubungan yang jauh dan dekat gitu kan kayak tadi kan. Jadi hubungan ini bisa nggak kita merekatkan gitu melalui kasih sayang di ruang yang nggak terbatas, di tempat yang nggak terbatas gitu. Lalu yang ketiga tuh tempat gitu. Apakah surga itu di tempat yang terbatas? Surga yang kita bahagia apa segala macam itu?
apa di ruang yang nggak terbatas gitu? Kan pertanyaan tuh. Kalau kita kan nganggap surga itu kayak di planet mana, ada wilayah geografisnya, kan kemarin kita bahas kan. Atau nggak terbatas sih? Harusnya yang mana? Yang tidak terbatas lah. Nah, berarti kalau masuk surga yang nggak terbatas, bisa nggak di sini jadi surga juga gitu? Nah, ya kan? Jadi kalau di Quran surat 81 ayat 29, surga itu kita tidak mendekat ke surga, surganya didekatkan kepada kita. Karena kita nggak menuju ke suatu tempat yang ada batas-batas ruangnya. Karena dia nggak ada dia borderless, tidak terbatas. Maka di sini pun bisa, silakan. Itu aja sih. Ini saya mau bahasa saya begini kalau yang saya tangkap dari Mas Roni. Ciptaan ini relatif, ada hukum relativitas, tapi ada absolut di balik yang relatif. Nah, yang tak terbatas itu kan absolut itu ada cirinya infinity. Begitu yang kita dapat nih dari yang terbatas ini, satu bahagia, katakanlah gitu melalui pengalaman. Masukkan kepada ruang yang tak terbatas, waktu yang tak terbatas, tempat yang tak terbatas, jadi kita akses kapanpun. Sehingga kalau kita udah bisa mengakses yang tak terbatas, maka bisa dong dia di kita yang sekarang gitu maksudnya. Makanya sang absolut ketika turun kepada yang relatif, itu menjadi tak terbatas dia kan. Batas gitu. Jadi konsep surganya ruang, waktu, tempat tidak terbatas, di mana di situ ada kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, keberserahan, memuji Tuhan di sesuatu yang nggak relatif lagi kan, berarti gitu. Makanya Bang Damai jadi ingat pembelajaran di level jiwa, Bang Damai. Kunci relativitas dalam tanda petik ketuhanan itu kan nafsul mutmainah gitu. Iya. Jiwanya yang tenang. Iya, betul. Dan ketenangan jiwa itu ketika kita beyond relativity lah dalam tanda petik. Iya, biar Relatif. Iya. Ya konteksnya udah nggak berbicara lagi ya gitu ya. Gimana Itu gampang diomongin. Susah banget. Ya udah pokoknya gitu aja. Oke, Bisa bahagia 24 jam aja udah keren banget gitu. Itu luar biasa. Dan sekali lagi ini nggak subjektif sih, saya yang ngerasain bahwa semakin hukum ini dibahas, semakin bisa seapa adanya kita ngelihat hidup, wise, dan at least nggak terlalu cepat judgment lah gitu. Dan once kita nggak terlalu cepat judgment kan, kita bisa takwa tadi gitu, eling lan waspodo gitu ya kira-kira. Dan wicaksono. Tapi relatif. Semoga damai. Oh iya, udah wicaksono, damai. Wah, udah deh lengkap pokoknya. Oke, semoga dengan memahami relativitas ini juga kita mulai menyadari bahwa salah satu sumber stres dan depresi yang terjadi di kekinian adalah membandingkan. Membandingkan aku dengan orang lain, bahkan membandingkan aku dengan aku yang kemarin. Tapi dengan memahami relativitas, kita akan lepas dari membandingkan karena kita menyadari semuanya hanya berkaitan dengan relativitas itu sendiri. Terima kasih.